Peternakan Prodi Agribisnis Peternakan. Perkenalkan, nama saya Awan Mubarak. Saya Ilan Kawannya. Saya Boleski. Saya Andrea Basmi. Kami akan membawakan materi penyuluhan inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau IB merupakan proses memasukkan mani atau sperma jantan ke dalam alat kelamin betina dengan menggunakan inseminasi bun dan juga melalui perantara manusia serta bertujuan untuk agar sapi betina bunting. Inseminator merupakan petugas yang telah lulus dan telah dididik dalam pelatihan khusus keterampilan untuk melakukan inseminasi, dan juga petugas tersebut telah memiliki surat izin inseminasi resmi. Adapun tujuan inseminasi buatan ada 4. Yang pertama yaitu memperbaiki genetik, di mana di lapangan itu sudah sangat minim pejantan unggul, sehingga dengan adanya inseminasi buatan kita dapat memperbaiki genetik ternak kita. Yang kedua yaitu mengurangi biaya perkawinan, dan yang ketiga meningkatkan angka kelahiran, dan yang terakhir mencegah penularan penyakit kelamin. Karena dengan adanya inseminasi buatan, peternak alat kelamin jantan dan betina itu tidak bertemu, sehingga dapat mengurangi risiko adanya penularan penyakit. Tentunya dengan inseminasi buatan ini tentunya pasti mempunyai kerugian dan keuntungan. Yang pertama yaitu keuntungannya menghemat biaya dalam perbaikan mutu, di mana peternak sudah tidak memelihara sapi pejantan unggul, sehingga dapat meminimalisir biaya reproduksinya. Yang kedua yaitu efisiensi produksi. Yang ketiga mencegah penularan penyakit kelamin. Yang keempat, jarak kelahiran bisa diatur. Tentunya para peternak mengharapkan setiap tahunnya mendapatkan atau melahirkan ternaknya, sehingga dengan ide ini dapat diatur angka kelahirannya. Terakhir yaitu mempertinggi daya guna pejantan unggul, di mana semen yang telah ditentukan dapat digunakan dalam waktu yang panjang dan digunakan secara luas, dalam artian di mana pejantan yang telah mati atau meninggal itu semennya masih bisa digunakan dalam waktu yang panjang dan luas. Adapun kerugian inseminasi buatan yang pertama itu tidak bunting jika pelaksanaan tidak tepat, di mana peternak harus mengetahui apakah ternak tersebut birahi atau tidak, karena pada saat dilakukan IB ternak itu tidak birahi, sehingga tidak menimbulkan kebuntingan atau inseminatornya tersebut kurang terampil dalam melakukan inseminasi buatan, sehingga kegagalan untuk bunting. Yang kedua yaitu distopia atau kesulitan dalam melahirkan. Tentunya di lapangan ini banyak didapatkan ternak tersebut distopia atau kesulitan beranak, karena peternak itu mempunyai sapi betina yang kecil, dan ini memasukkan bibit-bibit unggul seperti limusin atau simental, sehingga pada saat melahirkan itu ternaknya kesulitan beranak atau distopia. Yang terakhir yaitu inbreeding atau perkawinan sedara, di mana peternak itu atau kurangnya catatan, sehingga indukan sapi pejantan itu disuntikan kembali kepada anaknya yang telah lahir. Contohnya misal pejantan A dan indukan B, itu pejantan A-nya disuntikan ke indukan B, sehingga indukan B itu melahirkan, dan tiba saatnya untuk dilakukan inseminasi buatan dan tidak ada catatan, sehingga itu pejantan A yang tadi disuntikan lagi kepada anak si betina B, sehingga itu terjadi breeding atau perkawinan sedara. Tahapan-tahapan inseminasi buatan. Tahapan 1, deteksi birahi. Tahapan 2, persiapan alat. Tahapan 3, pelaksanaan IB. Tahapan 1, deteksi birahi. Deteksi birahi atau eteulus adalah periode atau masa di mana sapi betina dapat menerima atau mau menerima kehadiran sapi jantan
sapi darah aktif, seks autoritasnya. Tanda-tanda birahi. 1. Ternak gelisah, sering teriak, nafsu makan menurun, dan suka menaiki sesama jenisnya. Diam saat dinaiki. 2. Pulpa membengkak, merah apabila diraba terasa hangat. 3. Dari pulpa keluar cairan lendir yang bening. 4. Jika dipalpilisasi vertikal, maka uterus akan terasa kontraksi, sedikit tegang, terasa mengeras, dan permukaan tidak merata atau serviks relaksasi. Alat pelindung diri bagi inseminator harus yang disiapkan adalah yang pertama wearpack, yang kedua sarung tangan plastik, yang ketiga spat boot, yang keempat sarung tangan karet, yang kelima masker, yang keenam adalah kacamata pelindung. Risiko bahaya bagi inseminator buatan: bahaya fisik, terjatuh atau ditendang oleh ternak; bahaya biologis, penularan penyakit zoonosis; bahaya kimia, terjangkit N2 cair dan hormon atau obat. Alat-alat yang digunakan untuk inseminasi buatan: gun IB, kontainer N2 cair, termos, gunting, pinset, plastik, blok plastik, dan tisu. Itulah tadi penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.